Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NIM 2102211000012 dari program studi S1 Akuntansi, kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Berikut materi-materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian filsafat, yang kedua sistem filsafat, yang ketiga alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keempat landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila, yang kelima esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat, yang terakhir urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi yang pertama ialah pengertian filsafat. Filsafat merupakan bentuk kata dari bahasa Arab yaitu falsafat. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, komprehensif, ialah filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, analisis linguistik, ialah filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang terakhir ialah aktual fundamental, ialah filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Selanjutnya ialah sistem filsafat terdiri dari beberapa sifat. Yang pertama, bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan. Yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Selanjutnya dari sistem filsafat ialah bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri selama manusia dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, sekaligus terakhir ialah bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya ialah alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu ada dua. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus, yang kedua filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama ialah sebagai genetivus subjektivus, ialah nilai-nilai Pancasila sebagai
Sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Drijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Berikutnya, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat ialah gene vitus subject vitus, ialah nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencangkup 3 dimensi, yaitu 1. Landasan ontologis, 2. Landasan epistemologis, dan yang ketiga, landasan aksiologis. Ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan atau bisa disebut juga knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologi Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disistensiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Selanjutnya, aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia hanya membutuhkan pengemban untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam nilai-nilai sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat, mengandung nilai demokrasi, musyawarah mufakat, dan berjiwa besar. Yang sila kelima, sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Materi selanjutnya ialah
Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, yang kedua sifat kodrat atau makhluk individu atau sosial, yang ketiga kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan atau notonegoro. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat ialah hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang terakhir ialah hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Yang pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Yang terakhir, keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Materi terakhir ialah urgensi Pancasila. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi di dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang terakhir ialah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.